Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani tunas baru. Kami ingin menjelaskan tentang silase atau konsentrat pakan sapi. Silase adalah pakan konsentrat yang berasal dari hijauan kelapa sawit, salah satunya yang dicampur dengan MA11, terus molasses atau starter. Guna mendapatkan pakan lebih baik, kita campurkan hingga tidak aduk hingga homogen atau merata. Dan cocok dan untuk menghasilkan gizi lebih tinggi, cocok digunakan untuk pakan nominansia. Efisiensi waktu dan tenaga apabila kita memakai pakan rumput untuk mengurus 20 ekor sapi itu memakan waktu 1 hari. Sedangkan kita memakai silase atau konsentrat untuk mengurus 26 ekor sapi hanya memakan waktu 3-4 jam. Dan keunggulan kita memakai silase atau konsentrat bisa mengurangi bau kotoran sapi yang sangat menyengat. Terus kalau kita memakai pakan konsentrat, yaitu sapi tidak kotoran sapi tidak mengandung biji gulma dan tidak mengakibatkan tubuhnya gulma. Nah, sahabat tani sapi, untuk alat yang kita gunakan untuk membuat silase atau konsentrat, yang salah satunya yaitu dodos. Guna dodos ini kita akan mengambil pelepah sawit memakai dodos kalau masih terjangkau, dan kalau agak batang sawitnya agak tinggi kita memakai egreg. Yang kedua, yang pertama, terus kita menggunakan parang. Fungsinya untuk parang ini apa? Karena pelepah sawitnya akan disortir berapa bagian yang kita ambil dan berapa bagian yang menjadi limbah. Itu kurang lebih 75% dari pangkal yang kita dodos, 3/4 lah. Nah, terus yang alat yang paling utama yaitu mesin pencacah atau silinder. Ini alat yang paling utama karena tanpa menggunakan ini kita tidak bisa menghasilkan yang silase yang sempurna. Oke, ini yang alat yang paling utama. Dan terus setelah silinder kita memakai timbangan, yaitu timbangan kayak ini boleh atau timbangan duduk. Nah, menimbang untuk takaran kelapa sawit. Sudah untuk 100 kilo kita untuk 100 kilo kelapa sawit yang telah digiling seperti abon, kita memakai bis atau bungkil inti sawit 5 kilo, terus silase 2,5 kilo atau 2,5 kilo, terus MA11 100 ml. Nah, itu juga dengan garam. Garam ini kita memakai 10% atau bisa digunakan lebih. Inilah cara membuat kelapa sawit untuk bikin jadi silase. Nah, setelah kelapanya digrek, kita potong kurang lebih 2,5 meter dari ujung. Nah, beginilah yang bisa kita pakai. Kalau kita pakai terlalu besar, alat kita tidak memadai untuk itu. Nah, setelah tadi kita pruning, kita ambil pelepahnya tadi dengan sepanjang 2,5 meter ini, kita kumpul. Setelah kita kumpul, kita bawa ke tempat penggilingan.
Budaya bangsa, budaya Melayu, Islam ke Cina, bersatu padu dalam ikatan rukun Melayu. Hai Zati Melayu, kami nak juga merangkai kata dalam nyanyian Zati, nyanyian Zati, Zati Melayu dipersembahkan. Ya, ini sahabat, ini proses pembuatan sirase dan kelapa sawitnya telah kita giling melalui sledar. Dan ini tadi kan kita jelaskan 100 kilo. Nah, ini kita ukur kurang lebih 50 kilo. Ini sudah ditimbang tadi sebanyak 50 kilo, dan itu atau mungkin inti sawitnya 2,5 kilo kalau dia kelapa sawitnya 50 kilo. Ya, ini kawan lagi menaburkan, ya sudah, ini sudah 2,5 kilo bukit inti sawitnya. Terus kita campur molasses atau mulase sebanyak 1 liter. Ya, nah kita taruh dalam ember. Ini gunanya ember tadi. Terus kita campur dengan MA11 50 ml. Setelah dicampur dengan MA11 50 ml, terus ditambah dengan garam, tidak terlalu banyak karena menggunakan garam akan mengakibatkan membunuh bakteri baik di dalam kandungan perut sapi. Jadi kita gunakan garam ala kadar. Jadi ya langsung dulu 2 bungkus garam. Nah, setelah tercampur garam, molasses dan MA11 tercampur, kita aduk hingga merata. Diaduk hingga merata, karena menghasilkan gizi lebih baik seperti tadi. Dan jangan lupa mencampurkan air. Jika garamnya larut, terus kita tabur-tabur ke kelapa sawit yang telah disediakan atau telah dilarutkan dengan mesin pembakaran. Setelah airnya ditaburkan ke atas kelapa sawit, setelah tercampur semua bahan-bahannya, terus kita aduk hingga homogen atau merata, dengan menghasilkan gizi lebih baik. Kita mengaduk-aduknya sambil memilih, siapa tahu ada lidi-lidi yang tersisa dari kelapa sawit. Ya, sambil diaduk, sambil dibuang yang seperti ini misalnya. Ya, ini teman-teman seperti ini kita ini dan kita pisahkan dari pakan yang menjadi seperti abang tadi. Objek wisata ada di mana-mana, hasil buminya melimpah ruah, hasil lautnya tiada terkira. Marilah datang ke Setelah tercampur merata seperti ini, bahan-bahan yang tadi ini sahabat sudah bisa digunakan untuk sapi. Dan kalau kita menggilingnya banyak, yaitu kalau sapi kan tidak habis untuk makan sebanyak itu, ini bisa kita fermentasi sisanya. Yaitu kalau kita fermentasi di dalam drum, misalnya ini, nah kita
kita taruh ke dalam drum sisa yang dimakan sapi. Kalau kita ngiling 100 kilo kan tidak habis. Sisanya itu bisa kita fermentasi dan ini bisa bertahan selama 2 bulan. Oke sahabat tadi, ini kita proses pemberian makan yang pelpa sawitnya telah kita giling, sudah kita shredder tadi. Nah ini dia, langsung bisa kita kasih itu secukupnya. Nah itu sahabat tadi hasil pembuatan makan kita sentrak dari pelpa sawit. Nah ini alhamdulillah sapinya lahap sekali dengan memakan konsentrat. Oke sahabat tani, inilah penjelasan kami dari Tani Tunas Baru tentang pembuatan konsentrat dari hijauan limbah pelpa sawit, dan inilah hasilnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.